Om Swastiastu Semeton, hari ini tanggal 14 Maret 2026. Hari ini aku lagi ada di Bali, tepatnya di Denpasar. Hari ini aku akan ngajak teman-teman keliling untuk melihat ogoh-ogoh seputaran kota Denpasar untuk menyambut Hari Raya Nyepi Sake 1946. Ogoh-ogoh pertama yang kita datengin dari Banjarmanesa dan Pasar Badung, Bali. Ini ogohnya bagus banget. Di sini ada 4 karakter utama. Kemudian karakter yang paling besar itu raksasanya itu bersayap. Keren banget. Selanjutnya ogoh-ogoh dari Banjar Cabe. Di sini ada beberapa karakter. Intinya sih ada babi yang sangat besar banget ya. Sayang banget kalau bisa masuk ke dalam karena banyak ditutup. Next kita akan datang lagi ke dalam. Selanjutnya kita ke Banjar Umo Desa di Peguyangan Kaje Denpasar, Bali. Teman-teman, ini ogoh-ogohnya bagus banget. Ada 3 karakter utama. Yang di bawah itu ada Paksi, kemudian ada Putri, kemudian ada raksasa di atasnya. Ini ogoh-ogoh cukup ekstrim juga. Jadi sebenarnya yang nyentuh itu yang bawah aja, yang Paksi, kemudian untuk raksasa sama putrinya itu nempel gitu ya teman-teman ya. Yang raksasa nempel di sayap, kemudian putrinya pegangan sama raksasa aja tuh. Nah, kemudian untuk detailnya juga ini bagus ya teman-teman ya. Kalau aku lihat yang di bagian bawah itu Paksinya rapi, halus, kemudian untuk putri juga halus. Kemudian untuk di atas tuh raksasanya itu pakai serat-serat jagung biar punya tekstur dari kulitnya. Jadi ini keren banget ogoh-ogoh ya teman-teman. Oh iya, sebagai informasi teman-teman, tahun ini punya Roma Desa nggak masuk 5 besar nominasi ogoh-ogoh terbaik di Peguyangan Kaje. Oke, kita lanjut lagi ke teman-teman. Kita ke Banjar Tegal Kualon, Sumatera Kaje di Pasar Bali. Ini tempatnya di Jalan Tingeri ya teman-teman ya. Sepertinya baru habis ada penilaian karena ada papan namanya, kemudian ada dekorasi juga yang rapi banget nih teman-teman. Kayak ada penilaian sedesanya teman-teman. Nah, ini ogoh-ogohnya satu karakter aja, tapi kalau kita lihat cukup detail. Pertama dari proporsinya itu pas ya teman-teman ya, nggak kebesaran nggak kecilan. Jadi dari segi raksasa oke banget ya dengan proporsi seperti ini. Kemudian untuk payasannya juga oke banget, nggak berlebihan, kekurangan juga pas. Kemudian dari segi sayapnya juga oke banget ya melihat. Kemudian untuk tampalnya ini bagus banget ya. Ini seperti karakter kelelawar ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke Banjar Simo, Sumatera Kaje dan Pasar Bali. Ini masih Jalan Kenyeri teman-teman ya, nggak jauh juga dari Banjar yang tadi. Ini salah satu ogoh-ogohnya bagus banget, cukup ekstrim. Ada 4 karakter, ada 2 yang di atas melayang, kemudian di bawahnya itu seperti patih gitu teman-teman ya. Kemudian sebelah kanan seperti putri gitu ya teman-teman ya. Dia juga terpang, tumpuannya cuma 1. Keren banget sih. Memang kalau Banjar Simo ini bagus ogoh-ogohnya. Oke, selanjutnya kita ke Banjar Abian Kapas Kaje, Sumerta dan Pasar Bali. Ini salah satu ogoh terbaik sekota Denpasar karena dia masuk 16 besar ogoh terbaik sekota Denpasar. Ini dia, di bawahnya itu ada 4 karakter ya. Jadi ada manusia yang serem banget seperti melepuh gitu teman-teman. Di bawahnya itu ada landa, kemudian di atasnya ada patih, kemudian di atasnya itu ada raksasa. Nah, di sini yang di atas itu ngontal banget ya, pas pawai juga ngontal banget ya. Keren pokoknya. Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau boleh aku jujur, ini salah satu Banjar yang selalu bagus ogoh-ogohnya. Kenapa aku tahu? Karena aku sekolah dekat sini di SMA 3 Denpasar. Jadi biasanya masa gue SMA dulu, pulang dari sekolah aku selalu nyempatin sih lihat ogoh-ogoh di Banjar Abian Kapas Kaje ini. Karena bagus-bagus banget sih ogoh-ogohnya, keren pokoknya. Dan ceritanya banyak ada patih-patihnya gitu ya teman-teman. Dan menurutku tahun ini the best banget ya. Dari karakter di atasnya itu keren banget, mereka membungkusnya dengan adat Bali, kemudian karakter di Bali, bagus banget sih. Jadi warnanya juga oke banget. Dari segi ekspresi wajah juga realistis banget. Kalian bisa lihat teman-teman yang pakai yang di sini realistis banget mukanya. Keren banget sih. Nggak salah sih masuk 16 besar. Dari segi cerita aku yakin juga bagus banget karena aku belum pernah lihat cerita ogoh-ogoh seperti ini bentukannya. Ini dari Banjar apa? Abian Kapas.
Ini dia logo dari Banjar Abian Kapas. Teman-teman, salah satu logo juga yang terbaik di Kota Denpasar karena masuk 16 besar nominasi logo terbaik. Di sini ada 3 karakter utama ya teman-teman. Yang pertama gajah, kemudian ada patik, dan juga kemudian ada monster di atas teman-teman. Kita lihat dulu gajahnya ya. Gajahnya itu realistis banget ya teman-teman ya. Kalau patihnya juga ekspresinya bagus banget. Nah di atasnya ini adalah kombinasi antara lebah sama monster gitu teman-teman. Bagus banget mereka menggabungkannya. Dapat banget mixnya itu dapat. Kemudian untuk budaya Balinya, karakter Bali itu dapat banget juga teman-teman ya. Nah kemudian kita lihat di sini dari tekstur kulit gajah juga bagus banget. Nggak tahu kemana. Gas, let's go. Sekarang kita udah aja di Banjar Kedaton, Sumerta, dan Pasar Bali. Di sini pokoknya mengingatkan kita ya, kita harus menjaga tumbuhan ataupun alam itu sendiri. Jadi ceritanya itu adalah Kalpataru, Amar, dan Iguana. Jadi ada 3 karakter ya di sini ya. Pohon Kalpataru, ada binatang macan, sama ada manusia. Manusia ini yang jahat. Di sini juga terlihat dokumentasi pembuatan ogoh-ogohnya. Nah, jadi ceritanya adalah pohon kalpatarunya itu ditebang itu ya teman-teman ya sama manusia yang jahat ini. Jadi kalau pohon kalpatarunya itu murka, jadi mengangkat manusia itu. Jadi ogoh-ogoh ini mengingatkan kita harus menjaga alam dengan baik agar alam juga mencintai kita. Ogoh-ogoh ini udah siap diarak ya teman-teman ya. Dari segi sanan juga sudah ready nih teman-teman ya. Tinggal pas pengerupukan diangkat nih teman-teman ya, diarak keliling desa. Oke, kita lanjut lagi ke Banjar Lebah, Sumerta, dan Pasar Bali. Ini adalah salah satu Banjar yang aku favoritin karena setiap tahunnya ogoh-ogohnya selalu bagus-bagus. Kita lihat di sini judul ogoh-ogohnya Dasa Tali. Di sini ini unik ya teman-teman ya. Ada ikan pari, kemudian ada putri dan raja, di atasnya itu ada dewa ya, kalau kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 4 karakter utama dari ogoh-ogohnya tadi ya teman-teman yang saya jelaskan tadi. Tapi ini unik banget ogoh-ogohnya dan sayang banget tahun ini ogoh-ogoh dari Banjar Lebah nggak lolos untuk masuk nominasi 16 besar se-Kota Denpasar. Tapi kalau kita lihat lagi di sini banyak bahan-bahan yang alami dan memang ketentuan pembuatan ogoh-ogoh agar masuk penilaian nominasi Kota Denpasar memang harus menggunakan bahan-bahan yang alami gitu teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan sekam pari itu pakai sekam teman-teman ya. Sekam itu kayak gabah kemudian tempel-tempel kemudian dicat tuh, jadi bentuk tekstur kulit dari pari yang kelihatan. Keren banget sih, dia keren luar biasa teman-teman ya. Ini ogoh-ogoh yang bagus banget. Biasanya setelah Banjar Lebah aku lihat Banjar Pandi, tapi sayang sekali Banjar Pandi aku lihat belum ada ogoh-ogohnya nih. Nggak tahu antara di Banjar atau tempat lain ogoh-ogohnya guys. Selanjutnya kita ke Banjar Kaje, Sesetan, dan Pasar Bali teman-teman. Inilah Banjar yang menyelenggarakan omed-omedan. Kita lihat ogoh-ogohnya ya teman-teman ya. Di sini ada 7 karakter ya teman-teman ya. Dan ini di bagian bawah ada orang yang meditasi, kemudian ada karakter-karakter keluar dari orang meditasi tersebut. Kemudian di bawahnya ada raksasa dan di atasnya ada dewa gitu teman-teman ya. Ini bagus banget dari segi detail, proporsi dari ogoh-ogohnya. Ini juga bagus ya. Dari realistis banget ogoh-ogohnya, keren dan serem banget. Karena sudah masuk ke jam makan siang teman-teman, kita akan mencoba kuliner yang ada di dekat Sesetan ini. Itu adalah sate sabo, sate babi Ibu Oka nih teman-teman ya. Ini terkenal juga di Instagram. Ini BTW ada gogoh tapi nggak kelihatan teman-teman ya. Lanjut lagi, ini satenya terkenal di Instagram, di TikTok. Jadi kita mau coba, ini sate babi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bisa makanan halal, boleh dicoba nih. Ada sate plecing, sate soba, bisa ada babi gorengnya, kemudian ada bakso babi teman-teman ya. Ntar aku juga akan liatin bagaimana kondisi dari restorannya. Mana yang? Mana nggak? Ini yang bumbu sabu.
Testinya mana? Manis. Udah nyoba? Manis. Enggak manis ya? Ya coba yang beleceng ya. Pedas nggak ya? Pedas manis ini. Keluar dia. Ya. Manis, pedas. Ini pedas sambalnya enak. Jadi ini tempat saya Sate Sambo ya. Lokasinya di dekat Banjar, apa namanya? Daerah Pekambingan ya, daerah Pekambingan. Jalan Maluku. Jadi Jalan Maluku. Jadi enak sih, rekomen. Jadi yang rekomen itu sate sabunya, sate pelecing sama ini apa namanya? Ubi goreng. Ubi goreng sambal Apa? bawang. Oh sambal bawang, ubi goreng sambal bawang yang katanya guys. Ini based on TikTok. Kita coba ya, harusnya sih enak ya. Itu tempatnya nyaman, luas, bersih, ada AC juga, jadi tempatnya dingin, adem. Jadi rekomen buat teman-teman yang pengen cari tempat makan yang bagus. Oke sih, tempatnya bersih juga. Kita lagi bersama pengamat ogoh-ogoh. Gimana yang kita kasih nilai berapa? Pengamat seni. Oh pengamat seni. Pengamat ogoh-ogoh. Pengamat seni. Berapa ya seni nih, guys. nilainya? 1 sampai 10 berapa nilainya ogoh-ogoh ini? 1000. 1000 guys. Emang bagus banget sih ogoh-ogohnya. Keren. Keren. Nggak ada obat sih nih, bagus banget sih. Rapi banget dan badan juga proporsional. Nggak enak tuh. Bagus banget sih. Serem banget. Nih raksasa yang di atas serem. Nggak tahu ini Bima apa ya. Ada ularnya juga kalau. Nih naganya nih, serem banget. Kayak hidup banget loh. Dia bentuk batu, dia terbuka tuh di bawah. Oh iya. Ngeri banget Aku guys. merasa ini kok berat banget badannya ya, nanti lagi cincin. Iya sih. Aku merasa berat banget. Kok aku kayak berasa kayak menggeliat gitu ya, no? Kayak hidup kan tuh ogohnya ini. No? Hah? Tidak. Siapa? Sih. Iya ya. Cincin ya. Menggeliat banget saya ogoh-ogohnya. Hidup banget saya. Berat banget rasanya. Oh, ini dari ogoh-ogoh Banjar apa namanya? Banjar Pekambingan. Kamu? Desanya dia nanya. Seketrono Swastika guys, keren. Mantap. Keren. Mau lihat dari belakang tapi nggak bisa sih. Nggak apa-apa. Salam dari PGI. Guys, mantap nih guys, keren. Ngeri banget. Kayak hidup banget tuh ogoh ini. Pas mau aja hidup banget. Iya, jadi beneran. Ada caranya, ada adminnya. Kalau ada adminnya, foto kita tuh bisa muncul di sana. Jadi kita scan itu, terus taruh foto di Google Drive, jadi muncul di tempat. Tahu dong, kelihatan di Instagram Maximum. Ini lihat dalam. Siang ya. Ini dia ogoh-ogoh odong-odong yang ada di Bali. Jadi lagi nggak ada adminnya sih teman-teman. Nggak ada adminnya. Lucu banget sih. Kita coba lihat dari belakang. Ini nih dalam. Kapalnya. Layar TV benar-benar LCD TV dipakai teman-teman. Gila. Dia dipakainya barang bekas banyak. Jadi teman-teman bisa lihat nih sebenarnya itu botol aqua dicacah-cacah. Sampai sana juga barang-barang plastik kan. Kita lihat dalamnya yuk. Yang lihat dalam. Oh, ini bagus, belakangnya bagus.
Dharma Kertajati. Keren. Ini dia ogoh-ogoh Banjar Taman Dharma Saba Badung Bali. Ini adalah 21 ogoh-ogoh terbaik di Kabupaten Badung. Jadi dia sempat tampil di Puspem. Keren banget nih teman-teman ya. Ini ada 4 karakter utama ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini menceritakan di dunia nyata di zaman Kaliuga ya, yang banyak mabuk, judi, kemudian bermuka topeng, bermuka 2 yang dipengaruhi oleh monster atau makhluk jahat di belakangnya teman-teman ya. Jadi sifat-sifat yang jahat di drive sama oleh makhluk jahat di belakang kita gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, pantas sih ogoh-ogoh ini mendapat juara ya teman-teman ya. Jadi karakter besar yang ada di belakang itu kambang gitu ya, melayang gede banget. Dia cuma nyentuh itu uang logam yang ada ke bawah itu ya, dia nyentuh sama manusia di bawah itu. Kemudian di sini kalau kita lihat juga badannya proporsional banget ya, ukuran badannya pas banget, nggak kebesaran kekecilan. Di raksasa juga proporsional banget ya semeton ya. Di sini kalau kita lihat orang-orangnya realistis juga, muka-mukanya jadi wajar dan pantas untuk masuk ke 21 ogoh-ogoh terbaik se-Kabupaten Badung. Lanjut lagi kita ke Banjar Telaga Dharma Saba Badung Bali teman-teman ya. Di sini ogoh-ogohnya juga bagus banget. Ini sepertinya belum 100% selesai ya teman-teman ya. Di sini ada 3 karakter utama. Di sini ada orang yang termakan ombak gitu. Habis itu ada monster yang gede banget. Kemudian ada Dewi yang di belakangnya teman-teman ya. Ini rasanya masih mungkin 95% karena masih ada perbaikan dan di bawahnya itu kotaknya belum ada teman-teman ya. Tapi keren banget pokoknya ogoh di Badung tuh keren-keren. Yang terakhir adalah ogoh-ogoh dari Banjar Saih Peguyangan Kaje nih teman-teman ya. Kalau dari segi proporsional ini bagus banget ogoh-ogohnya, detailnya juga bagus, ekspresifnya juga bagus, dari segi raksasa juga bagus. Ini perfect sih menurut aku ogoh-ogohnya ya. Dan ini adalah ogoh-ogoh terbaik di Peguyangan Kaje, ini juara 1 sedesa. Kemudian kalau kita di Denpasar ini masuk 16 besar, dan pada saat nilai 16 besar dia juara 3 nih teman-teman ya. Keren banget nih ogoh-ogoh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bisa detailnya luar biasa, ini ekstrim banget kalau kata-kata orang netizen di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube aku lihat lah ini adalah style pecatu nih teman-teman ya. Keren banget ogoh-ogoh ya. Aku sebagai warga Peguyangan merasa bangga salah satu Banjar di desa Peguyangan Kaje khususnya masuk nominasi 16 besar di Kota Denpasar. Luar biasa Banjar Saih. Lanjutkan tahun depan. Tahun lalu dia juga mendapat juara 1 sedesa Peguyangan Kaje. Tahun ini juga sama. Semoga tahun depan dia bisa lebih baik lagi dan berkarya lebih keren lagi. Mantap Banjar Saih. Kalau bicara detail ya teman-teman ya, di bawah itu ada seperti genangan air, kemudian ada kayu, ada kodok. Kita bisa lihat detailnya luar biasa ya. Kalau teman-teman zoom in tuh keren banget. Dia ada kodok, kemudian kayu-kayu itu ada lumutnya dan catnya juga oke banget, benar-benar real. Kemudian itu seperti basah, padahal nggak basah ya teman-teman di bawahnya itu ya. Catnya tuh luar biasa sih. Menurut aku sih the best banget dari bentuk tubuhnya. Finishingnya juga oke banget. Nah, sebagai informasi teman-teman yang mau lihat ogoh-ogoh ini, sekarang nggak ada di Banjarnya teman-teman ya, adanya di Puri Peguyangan, di lampu merah, di perempatan, di pasar Peguyangan. Jadi teman-teman yang mau lihat bisa langsung ke Puri Peguyangan, ini nggak belum masuk di luar, jadi kelihatan banget nih ogoh-ogohnya, keren. Nah, kemudian kalian lihat tuh ekstrimnya, itu ada kayu ya teman-teman, bambunya itu kan seperti patah ya. Nah, jadi mereka itu pinternya berbagai bambu yang bener dipatah-patahin kemudian ditempel di sana tuh teman-teman ya. Jadi benar-benar kayak real banget ya teman-teman ya. Dulu aku lihat di Instagram gimana sih caranya buat, ternyata seperti itu cara mereka buat. Jadi aku wah nice banget sih, keren sih pokoknya ogoh-ogoh. Dan sayapnya itu bisa gerak-gerak ya teman-teman ya. Bisa buka pasang, buka tutup. Keren banget pokoknya. The best sih. Mungkin sekian video keliling-keliling lihat ogoh-ogoh. Next aku akan keliling-keliling lagi lihat ogoh-ogoh di seputaran Denpasar dan Badung juga nih. Tunggu videonya. Bye bye, see you, selamat nonton.